Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumba Timur periode 2021-2026, Om Amin, Bapak Herman, Bapak Ibu yang sama saya hormati. Pemilu tinggal 7 hari. Pilihan kita hanya 2, nomor 2 atau ULP IHW. Itu aja pilihan kita. Tidak ada pilihan lain. Bapak Ibu yang sama saya hormati, memilih pemimpin itu orang bilang harus ada kriteria dasarnya ya. Pertama, orang bilang kita harus memilih pemimpin yang punya kapabilitas, kemampuan. Kemudian dia punya akseptabilitas, dia diterima oleh semua pihak. Kemudian ketiga, dia punya integritas. 3 pasal ini terkait langsung dengan Pak Umbu Lili dan Pak Insinyur Yohanes Siwawono. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Umbu Lili ini figur yang bisa diajak bicara kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Beliau orangnya sederhana dan enak untuk diajak bicara. Bapak Ibu, beliau menata karirnya dari bawah. Dari mulai nol paling bawah. Kemudian PU di posisi dengan gelar sarjana teknik. Tahun 2000, Insinyur Umum Meyangkunda terpilih sebagai Bupati Sumba Timur. Itu adalah kakak sepupu dari Pak Umbu Lili. 2 tahun kemudian Umbu Lili keluar dari Sumba Timur. Memilih untuk sekolah di luar. Ini kan jarang Pak. Biasanya kalau kita punya keluarga, saudara, kolega jadi bupati, kita mulai pergunakan aji mumpung orang bilang ya. Tapi justru Umbu Lili memilih untuk sekolah, menambah ilmunya di luar sana. Dan kemudian kembali menata dari nol lagi. Beberapa tahun kemudian baru dapat jabatan kabid. Kemudian beberapa saat di kabid, beliau diminta menjadi, dipromosi menjadi kabak pembangunan. Baru 1 tahun di kabak pembangunan diminta untuk jadi wakil bupati. Pada posisi itu Umbu Lili sempat tolak. Karena pikirannya adalah, Umbu Lili tolak mati-mati itu waktu. Saya terlibat langsung. Umbu Lili bilang, saya siap dukung siapapun yang maju, yang diusung Partai Golkar, saya dan keluarga akan dukung. Pertimbangannya kalau saya maju, pertama saya usia masih 40 tahun ini hari. Kalau saya maju saya harus lepas jabatan PNS saya. Dan kalau saya lepas jabatan PNS saya, di bawah usia 45 tahun, ada regulasi yang mengatur saya kehilangan hak-hak pensiun saya. Itu katanya Pak Umbu Lili. Ini kan dilematis. Saya berpikir kalah, saya tidak berpikir menang katanya Pak Umbu Lili. Saya perhitungkan kalah dulu. Di posisi ini saya harus kemana kalau kalah? Bapak Ibu, 1 tahun kami kejar Pak Umbu Lili untuk meyakinkan. Akhirnya Umbu Lili nyatakan sikap maju dan berhasil kita menang. Di penghujung kemarin 2019, di awal tahun 2019 ada konflik internal Partai Golkar. Kemudian mengantar Umbu Lili harus menjadi ketua Partai Golkar. Di saat itu kita membutuhkan seorang ketua definitif karena KPU menuntut segala macam proses administrasi itu harus ketua definitif. Dan Bapak Ibu, 2 bulan Umbu Lili pegang Partai Golkar. Partai Golkar langsung melambung suaranya, naik tinggi. Walaupun tidak disertai dengan kenaikan kursi. Kita dapat kenaikannya kita tuh 20% dari jumlah kursi dari suara kita yang di 2014. Kalau 2014 itu kita punya suara hanya 25.234. Di pemilu 2019 itu Partai Golkar naik 20% menjadi 29.802. Walaupun tidak disertai dengan kenaikan, dibarengi dengan kenaikan kursi. Karena persoalannya sudah beda. Sistem pembagian kursi yang di 2014 itu beda dengan kursi yang dipakai pada pembagian kursi sistem pembagian yang dipakai pada tahun 2019.
Kalau kita pakai sistem pembagian kursi 2014 kemarin dengan suara yang kita peroleh di 2019, hari ini Golkar kursinya 10. Tinggi kita punya kenaikan Bapak Ibu. Cuman kita pakai satu sistem baru yang diadopsi dari luar negeri sana, namanya sentelek murni. Sehingga Partai Golkar walaupun suaranya naik, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan kursi di DPRD. Melihat prestasi itulah Partai Golkar kemudian menetapkan, DPP menetapkan Umbul Lili sebagai calon tunggal Partai Golkar. Bahkan beliau dikasih hak prerogatif untuk menetapkan siapa wakilnya. Kalau mau kita bisa ajak partai lain sharing. Kita bisa tawar koalisi dengan partai lain. Kita bisa dapat 15, 16, 17 kursi. Kalau kita offer calon wakil ini ke partai lain. Cuman hanya sekedar sharing power, sharing kekuasaan. Kemudian kita tidak dapat kualitasnya, dan korbannya rakyat. Bapak Ibu, kita coba melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita temukan ada 80% masyarakat Sumba Timur bekerja di sektor pertanian. Karena itu kita harus cari kader yang mumpuni di bidang itu. Dan kita temukan itu, setelah melewati proses cukup lama, kita temukan itu ada di Insinyur Yohanes Siwawunu MSI. Bapak yang satu ini sudah menjadi kadis di eranya Pak Mehang. Umum Mehang. Dari umurnya beliau 40 tahun. Sudah dipercaya jadi kepala dinas perkebunan. Kemudian jadi kepala dinas kehutanan. Kepala dinas kehutanan dilikuidasi atau dihapus. Diambil alih oleh provinsi. Kemudian dimutasi jadi kepala dinas pertanian. Tidak banyak kadis yang menjabat di bidang kemakmuran tadi di atas 10 tahun. Dan itu hanya Pak Yohanes Siwawunu. Karena itu kita sepakat untuk maju sama-sama. Kita ajak Pak Yohanes Siwawunu bicara dan Pak Yohanes Siwawunu aminkan. Bapak Ibu, itulah dua figur yang kami tawarkan malam ini di sini. Biasanya orang bilang kalau kita mau pilih calon ini kita harus tahu kualitas calon. Kami tawarkan bahwa kami punya calon ini paling lengkap di antara yang ada. Umbul Lili pulang itu bawa S2 Pak. Umbul Lili menjadi satu-satunya master bidang infrastruktur, teknik infrastruktur di Sumba Timur. Satu saja. Dan itu ada di Umbul Lili. Satu orang saya di Sumba Timur ini. Kemudian pernah menjabat sebagai wakil bupati. Dan yang satu Pak Yohanes Siwawunu malang melintang di bidang di bidang pertanian. Yang ada 80% masyarakat Sumba Timur ada di situ. Bapak Ibu, ini paket yang paling komplit saya anggap. Kemudian orang bilang kalau kita mau pilih paket, kita pilih yang punya kualitas dan kemudian punya peluang menang. Bagaimana dengan peluang? Saya mau bilang sama Bapak Ibu bahwa peluang ini sesungguhnya pertarungan yang terjadi di 2015 ini adalah 2020 hanya reuni dari pertarungan yang terjadi di 2020. Kenapa saya katakan pertarungan yang terjadi di 2020 adalah reuni dari pertarungan yang terjadi di 2015. Kenapa saya katakan itu? Kalau dulu 2015 itu bupatinya dari barat gandeng sama wakil dari timur. Ya tahu, kita tahu Pak GBY dari barat gandeng sama ULP dari timur. Lawan sama Pak Dr. Matius yang dari tengah gandeng sama Pak Abraham Likinau dari selatan. Hasilnya Pak GBY menang di barat. ULP menang di timur. Kemudian Pak Matius Kitu menang di tengah. Kemudian Pak Abraham Likinau menang di selatan. Artinya apa Bapak Ibu? Masing-masing wilayah itu ada egonya. Mereka memilih calonnya sendiri. Dan itu tidak bisa kita menafikan. Mau bilang di Indonesia juga sama. Kenapa bukan orang Sulawesi yang pernah jadi presiden? Tidak pernah jadi presiden. Padahal kalau kita mau ngomong ada satu presiden jago di Indonesia. B.J. Habibie. Waktu Presiden Soeharto turun dari singgasananya tahun 98. Itu negeri ini dalam posisi kolaps. Dolar sudah sampai 19.800. Kita harus ngemis lagi sama IMF. International Monetary Fund. Harus ngemis lagi tambah utang.
Dan kemudian dilanjut oleh B.J. Habibie, hanya butuh 6 bulan Pak. They settle down sampai di 6.500. Berhasil. Tapi kenapa dia tidak bisa lanjut Pak? Dia harus terhenti karena dosa-dosa di Irian, dosa di Timor Leste. Dipakai itu jadi alasan. Karena sesungguhnya beliau bukan orang Jawa. Kan itu persoalannya. Di Jawa sana ada 61% Pak pemilihnya. Walaupun waktu itu kita masih pilih di DPR ya. Tapi kan ego wilayah itu ada. Hari ini pun Presiden Amerika terpilih karena ego wilayah. Joe Biden. Itu fakta. Di mana-mana ego wilayah itu masih ada. Kenapa Pak? Karena orang punya kebutuhan dasar itu banyak. Kalau kita orang di kota ini kan kebutuhan dasar hanya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Itu saja yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau di luar sana ada pertanian, kehutanan, peternakan, segala macam kebutuhan mereka. Apalagi ada orang yang mereka tahu. Pasti itu yang mereka jagokan. Bagaimana dengan peluangnya? Hari ini kita tukar tempat Pak. Kalau kemarin GBY dari barat gandeng sama WLP dari timur. Bupati dari barat, wakil dari timur. Ini hari kita tukar tempat. Bupati dari timur, wakilnya dari barat. Ya ada. Lawan mana? Lawan tengah. Selatan menjadi free zone area, menjadi daerah pertempuran bebas. Kan tidak ada calonnya. Saya mau kasih kepastian Pak. Kalau dulu Umbu Lili wakil bupati, daerah timur sana Umbu Lili sudah kantongi 17 ribu. Pak Matius sudah hanya 12. Ya toh? Itu ego wilayah Pak. Walaupun dalam posisi wakil bupati. Kalau GBY calon bupati itu Pak. Beliau dapat 23 ribu. Pak Matius saya dapat 7 ribu. Ego wilayah. Ego Pak. Pernah Pak GBY maju lawan Pak Piningara calon bupati. Pak GBY hanya wakil bupati. Kalah di Goa. Orang Goa memilih yang calon bupati. Itu ego. Mereka memilih yang lebih tinggi. Sama hari ini. Kalau kemarin Pak Umbu Lili dapat 17.500, hari ini saya pastikan di wilayah timur kita dapat 24.000. Dapat kita 24.000. Kemarin dia 23.000 di barat. Karena memang ada penambahan pemilih. Saya mau bilang dari mana itu 24.000? Dari Pulau Wejilu kita dapat 3.500. Panguludu kita dapat 5.500. Rende kemarin Umbu Lili dapat 4.000. Hari ini saya pastikan 5.000. Karena ada kenaikan jumlah pemilih 7.000. Melolo kita pasti dapat 6,5. Sudah 16 berapa? 20,5 ya. Tambah di KWIT 3.500 Pak. 24.000 itu paling gampang lah. Saya kira tidak berlebihan. Kemudian barat. Barat juga sama. Saya tidak paparkan di sini. Karena juga bisa diserbu sama lawan. Saya tidak yakin di sini ada, saya takut ada. Tapi kita pastikan Pak, di wilayah sana kita dapat 22.000. Kita pasti. Kalau klaim biasa saja orang klaim, kita kerja berdasarkan fakta. Kita punya tim ini sudah kerja berdasarkan DPT. Bahkan ada yang quality control. Kita datangi lagi, kita punya selesai tim sukses kerja ada yang datangi, betul nggak? Kita bukan hanya tanya yang pro sama kita juga tanya yang pro sama sebelah. Itu untuk pastikan bahwa kita punya tim kerja dengan betul. Di angka ini kita bisa dapat 22 di wilayah barat. Kota, sudahlah. Ya, kita punya pertemuan ini sampai hari ini kita berapa ratus kali. Kemala Putih saja mulai dari Kampung Bugis, belakang masjid, kemudian Kampung Sabu, di Pamalala. Wah banyak kali Pak, saya sudah bisa hitung lagi. Kampung Bugis lagi ini malam, hari ini lagi di tengah Kamala Putih di sini lagi. Sudah tidak ada lagi angle atau sudut yang tidak kita masuki di Kamala Putih. Sama juga di Hambala dan Matawai Kambajawa. Bapak Ibu, saya kira kalau kota tidak berlebihan kalau saya katakan kita menang di 55%, 45. Saya jamin. Sudahlah, kita kenali karakter pemilih. Bukan hanya tebak-tebakan saja. Bukan hanya klaim. Masuk keluar klaim, ya sekian persen.
Ya, ada laporan ABS juga Pak. Kita bukan kelas seperti itu. Kemudian di Canberra. Canberra kemarin kita hanya menang di Mauliro. Itu Pak Matius itu sapu bersih Pak. Dari mulai kiri tanam, Maulumbi, Lambanapu, Wangga, Preliu, Kambadiru, Mohau. Hanya tinggal satu saja kelurahan yang tersisa buat kita, Mauliro. Hari ini tunggu dulu. Saya klaim kita menang di Preliu dan Wangga. Mauliro kita menang. Kambadiru kita sementara fokus sisir ini. Mohau boleh kau menang tapi kita kejar dari belakang. Lambanapu pun kita goyang Pak. Ya, mungkin menang lah. Kita juga realistis. Cuman kita tidak patah di sana. Kalau kemarin Pak Matius di Dapil 1 menang dengan 19.000 suara. Kami hanya 14.000. Selisihnya 5.009. 5.019. Itu yang pemilu 2015. Tapi hari ini saya pikir kita menang kota, kita bertempel di Canberra. Bagaimana dengan Dapil 3, Dapil 2? Dapil 2 Bapak Ibu, dia punya pemilih 40.400. Sementara di sana topografi dan tidak ada calonnya yang muncul dari wilayah selatan. Sehingga saya pikir partisipasi pemilih dia akan turun di angka 70%. Dia bermain di 70 sampai 73 itu paling tinggi. Kalau itu angkanya, maka kita akan dapat di 28.000 pemilih. 28 sampai 29.000 pemilih. Kita ada beberapa kecamatan menang. Saya tidak sebut itu kecamatan, kalau timur saya berani sebut karena kita tahu bentengnya seperti apa di sana. Kalau selatan kita menang. Kita menang di mana-mana kalau di selatan Bapak Ibu. Yang sementara kita sisir hanya di Pandawai dan di Kambata. Ini yang sementara kita pacu supaya dia bisa naik kembali. Saya pikir Bapak Ibu sudah tidak perlu yakin lagi, tidak perlu khawatir lagi. Yakin sudahlah bahwa apa yang kami tawarkan malam ini adalah paket yang paling siap menang dan paling komplit untuk memimpin Sumba Timur. Ini lagi musim pawe. Jadi Bapak Ibu tidak usah terkecoh bahwa ada tekanan dari mana-mana, biasa sudah. Kalau menang ngapain tekan-tekan orang? Ya lah. Kalau menang soft dong. Mainnya enak saja. Gayanya kita gitu loh. Kita yakin menang, kita tidak pusing kau bikin apa juga. Ya, mau mutasi sampai besok juga, sampai tanggal 8 kau mutasi juga. No problem, lakukan itu. Toh tanggal 18 Februari kita kembalikan seluruh. Setelah kita lantik 2 hari kita kembalikan kembali teman-teman yang dibuang-buang seperti itu. Kami fraksi Golkar akan dorong Bupati terpilih, ULP, IHW untuk kembalikan orang-orang yang dihempas hanya karena keegoisan dari sebuah kepentingan jangka pendek. Saya pikir itu yang kita akan lakukan Bapak Ibu. Halo. Saya jangan terpancing dengan emosi, mulai naik emosi lagi. Nanti besok demo, kita kontra demo lagi. Halo. Saya pikir saya tidak perlu perpanjang kata, hanya saya mau yakinkan kita. Tanggal 9 Desember 2020, kita pilih paket nomor 2. Paketnya siapa ini? Saya punya kuis Pak, 100-100 isinya. Ya, yang bisa angkat tangan. Tim jangan ada yang angkat tangan. Tim jangan ada yang angkat tangan. Pertanyaannya saya sudah tahu kamu berharap saya tanya tanggal lahirnya Mulili itu. So 30 kali saya tanya kuis ini. Ini kali saya rubah. Sebutkan salah satu jabatan yang pernah diduduki oleh Pak Umbulili. Ya. Hei. Hah? Halo. Apa? Ah, kau salah. Diam sudah. Halo. Angkat tangan itu siapa tuh? Halo. Hah? Berdiri. Berdiri. Itu belakang. Halo. Oh ini ibu nih. Berdiri. Tunggu sedikit, apa masalah mau sama siaran langsung apa punya? Hah?
Mau habis apa? Apa? Tunggu dulu ibu. Ini ibu. Kepala apa? Hah? Iya ini mau habis. Apa mau habis? Ada pegang HP-nya apa diserang langsung? Kabak pembangunan. Kalau begitu Sedikit, potong sedikit. 50, salah. Kabak bukan kabit. Kabak pembangunan. Tapi sudahlah, supaya jangan marah kita kasih pulsa 100. Kemudian kedua, sebutkan tanggal lahirnya Joe Biden. Mati sukamu di situ. Sebutkan salah satu jabatan yang pernah diembani oleh Pak Insinyur Yohanes Siwabuno MSI. Jangan. Yang bisa angkat tangan. Ya silakan. Hah? Tidak pakai ngomong langsung diletuk. Baik sudah, saya tidak perlu perpanjang kata. Yang berurusan menang pulsa sebentar cari saya di belakang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Umar Padak yang sudah menyampaikan